Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kebanyakan di antara kita itu secara tidak sadar sering bermain matematika kehidupan. Benar, diri kamu sebagai sahabat saya, pernah nggak sih secara tidak sengaja juga menjadi pelaku matematika kehidupan? Nah ini, kita akan mempelajari matematika kehidupan di sini, cuman bedanya dengan materi lain di luar sana. Kali ini saya akan ngajarin langsung gimana sih cara prakteknya supaya matematika kehidupan yang kita tahu nih di video ini bisa langsung ada efek nyatanya yang bisa kamu rasakan dalam hidup. Emang bisa, Mas? Bisa. Jadi sekarang mau nggak kamu melakukan dua hal dulu di bagian depan ini? Apa itu? Yang pertama, coba senyum dong. Kenapa sih kok bengong begitu tapi bibirnya nggak dipaksa senyum? Ayo senyum dulu. Kenapa? Karena senyuman itu juga ternyata mengandung matematika kehidupan. Benar, nanti kita bahas nih. Sekarang senyum dulu. Yang kedua, sambil kamu senyum, udah relax aja. Dengerin saya sambil kamu tetap melakukan apapun. Keraskan suara saya dengan loudspeaker kamu di handphone ini. Taruh handphonenya, biarkan saya bercuap-cuap sendiri ya seperti biasanya. Cuman kamu dengerin sambil pikir, kok bisa ya Mas Aryan lagi-lagi nebak saya? Kita bermain matematika kehidupan di hari ini sambil kamu tetap melakukan apa yang sedang kamu kerjakan. Mau? Yuk, ini seru. Gini teman-teman, sekarang langsung deh, di bagian depan ini saya ingin kamu sebagai sahabat saya pikirin satu keinginan besar yang selama ini pengen banget tercapai atau terjadi dalam hidup kamu, tapi maaf, kok nggak kejadian-kejadian atau malah banyak banget hambatannya. Ingat ya, satu aja dulu. Pikirin satu hal, apapun yang kamu pengen banget seizin Tuhan itu terjadi dalam hidup kamu sekarang. Satu aja, bukan 10, tapi cukup satu. Pikirin sekarang, silakan. Nah, sekarang gini teman-teman, kita pakai matematika kehidupan, oke? Dengerin. Apapun yang kamu inginkan tadi, kan sudah kita bayangin nih, sudah kamu bayangin. Anggap saja keinginan kamu itu kalau dikasih angka dalam matematika, anggap aja seperti angka 1. Betul. Nah sekarang begini teman-teman. Kebanyakan nih di antara kita melakukan sebuah kesalahan yang sama persis seperti kesalahan yang orang-orang di sekitar kamu nih, di sekitar kita lakukan. Apa coba? Kita selalu cuma bekerja keras. Saya ulangi, kesalahan terbesar kita, kesalahan terbesar kamu sebagai sahabat saya selama ini, benar nggak? Selama ini untuk mencapai tujuan itu, diri kita, diri kamu cuman kerja keras. Nah, itu dia kesalahannya. Kenapa saya bilang salah? Kamu bisa mencapai goal kamu, bisa dengan kerja keras, oh bisa. Tapi, ada tapinya, capek banget. Udah gak usah jauh-jauh, gak usah terlalu jauh mikirnya, gak usah debat. Lihat diri kamu sendiri. Lihat sekarang. Emang kurang kerja keras apa sih? Udah banyak kan kerja keras yang kamu lakukan? Udah banyak kan kerja keras yang kita lakukan selama ini? Saya mau tanya, berhasil gak? Enggak, saya nggak tanya jawaban teori-teori yang sering kamu dengarkan di motivasi di luar sana. Enggak, yang saya tanya kenyataan. Lihat hidup kamu, lihat hidup kita. Berhasil gak kerja keras kita kemarin? Berhasil, tapi sayangnya tidak sesuai harapan. Bener? Malah kadang-kadang gak berhasil, Mas. Nah itu, kok malah curhat? Iya toh? Bener kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gitu, untuk mencapai tujuan atau goal saya tadi, saya harus ngelakuin apa dong, Mas? Kok kerja keras itu nampaknya emang bener ya, Mas? Gak begitu tepat tuh solusinya. Nah ini, yang paling benar nih, dengan segala kerendahan hati, saya menyuruh kamu untuk menggunakan persamaan yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Bingung ya? Gak usah bingung. Dah, kamu inget-inget gini dah. Ya, inget baik-baik. Dalam hidup ini, segala sesuatu akan menarik yang sejenis. Oke? Dengerin dulu. Apapun yang kamu mau, sebenarnya bisa kamu tarik. Tenang, dengerin dulu. Nariknya bukan pakai tali tambang. Nariknya bukan pakai magnet. Tapi menggunakan hukum universal yang sudah Tuhan berikan kepada kamu, yang sudah Tuhan ciptakan di dalam semesta ini untuk kita. Wah, ini seru nih. Kamu dengerin terus aja dah, fokus. Gini,
Sang pencipta itu menciptakan hukum universal itu sederhana. Kebaikan apapun yang kamu berikan akan dikembalikan kepada kamu 10 kali lipat. Oke? Ini belum selesai. Keburukan yang kamu lakukan itu juga akan dibalikin. Tapi nilainya 1. Saya ulangi ya, ini hukum universal nih, berlaku buat apapun agama kamu, siapapun diri kamu, perempuan atau laki-laki, tinggal di negara mana, ini berlaku secara universal. Oke? Tuhan itu membalas kebaikan manusia 10 kali lipat. Kebaikan apapun yang kamu lakukan sesungguhnya akan kembali lagi kepada kamu dikali 10. Jelas? Keburukan juga balik kepada kita. Cuman kembalinya tidak 10 kali lipat, kembalinya hanya 1 kali lipat saja. Wah, ini menarik nih ya. Nah, dari sini sekarang dengerin saya. Berarti matematika kehidupan yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu sederhana. Kalau kita pengen mencapai angka 100, jangan nambahin 1 sampai 100. Itu namanya cuman kerja keras dan capek. Sekarang saya mau tanya, kita pengen membuat 1 tadi yang kita punya jadi 100, gimana caranya? Bener, dikali aja 100 mas. Berarti kalau begitu, yang harus kita lakukan adalah mikir, apa ya yang bisa aku kerjakan supaya Tuhan itu ngebalesnya 10 kali lipat kepadaku? Itu dia. Bahasa gampangnya gini loh. Misalnya, tujuan kamu sekarang pikirin lagi tadi, yang jadi keinginan. Nah, pikirin itu. Ceritanya kamu pengen jadi orang kaya. Orang kaya itu kan banyak duit. Cukup kamu lakukan hal sederhana, teman-teman. Apa itu? Rutinkan aja, biasakan aja mengeluarkan uang untuk menolong orang lain. Ingat ya, Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan dari niatnya. Kalau kita ngeluarin duit nggak ikhlas, itu tujuannya bukan untuk kebaikan berarti. Karena ketika kita ngeluarin duit, tapi kita nggak ikhlas, energi yang dikeluarkan itu negatif. Otomatis kembali kepada kita negatif atau positif? Jawab. Positif atau negatif? Negatif. Tapi ketika kita ngeluarin duit untuk menolong sesama, kemudian kita ikhlas saja minimal, itu kembali kepada kita positif. Karena ikhlas itu positif. Jelas ya? Jadi sekarang coba, misalnya gini, saya ingin jadi orang kaya raya mas. Oke boleh, tapi kamu janji kepada dirimu sendiri. Mulai detik ini, setiap hari tolong dibiasakan. Ingat ya, kata kuncinya, dibiasakan ngeluarin uang untuk nolong orang lain secara ikhlas. Dibiasakan. Artinya apa? Kamu nggak boleh nunggu kapan dibalas Tuhan. Nggak boleh. Kamu nggak boleh mikir berapa jumlah balasannya nanti kamu hitung, nggak usah. Keluarin aja duit setiap hari untuk nolong sesama kamu atas nama kebaikan. Udah. Nggak usah khawatir tiba-tiba nanti ada aja jalan dari Yang Maha Kuasa, uang kamu nambah. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu. Pengen bukti nyata nggak kalau apa yang saya katakan ini benar? Ini deh saya bocorin ya. Ini fakta. Menurut kamu, saya ini pinter nggak? Kalau kamu dengerin video saya lebih dari 1 kali, secara jujur hati kamu akan berkata saya ini pintar. Betul? Bahkan ada beberapa yang bilang saya ini jenius. Saya bilang bukan. Kamu salah. Saya bukan pintar, saya bukan jenius, tapi saya terima pujian kamu, terima kasih. Loh mas, tapi kan benar Mas Arya ini ada aja nih wawasannya yang membuat kita semua jadi ketolong. Apa namanya kalau bukan jenius? Tidak. Saya cuma mempraktekkan apa yang saya ajarkan ini kepada kamu barusan. Coba lihat baik-baik, kita pikirin baik-baik. Setiap minggu, ada berapa materi pagar kehidupan saya bagikan kepada kamu? Jawab. Setiap minggu nih, dalam 1 minggu, ada berapa? 4. 1 kali live, 3 kali video biasa, seperti yang kamu tonton sekarang. Kamu sadar nggak? Yang saya bagikan kepada kamu apa? Ilmu. Ilmu, betul? Ilmu saya bagikan kepada kamu. Nah ingat perkataan saya tadi. Kebaikan apapun yang kamu berikan kepada sesamamu akan dikembalikan Tuhan berapa? Jawab, 10. Dan dikembalikannya pun bentuknya rata-rata sama. Kalau kita bagiin ilmu, kembalinya ilmu dikali 10. Kalau kita bagiin duit, baliknya duit dikali 10. Kalau kita berikan apapun kebaikan, kembalinya rata-rata ya. Walaupun gak semua, tapi rata-rata sama, tapi dikali 10 jumlahnya. Nah sekarang gimana saya nggak pinter coba?
Saya bagikan kepada kamu ilmu-ilmu emas ini seminggu 4 kali. Berarti saya kurang lebih dibalas sama Tuhan seminggu 40 kali lipat. Makanya saya juga bingung. Saya bingung nih, kok bisa ya saya ngasih kepada kamu nih setiap hari, setiap saat ilmu baru. Seminggu 4 kali loh, itu gak mudah. Tapi yang namanya saya tahu bahwa apa yang kita berikan kepada manusia atas nama kebaikan dibalas 10 kali lipat. Jadi saya paham, oh ternyata orang pintar itu bukan orang yang baca buku doang. Tapi orang pintar itu adalah orang yang mau berbagi ilmunya secara rutin walaupun sedikit. Itu fakta. Masuk akal sampai di sini? Nah sekarang coba lihat keinginan kamu. Tadi kan sudah saya kasih contoh kalau keinginan kamu ingin menjadi orang yang banyak duit. Rutinkan ngasih duit, nggak usah mikir, rutinkan aja. Ya, rutinkan seperti saya ngupload video pagar kehidupan ini kan nggak dipikir. Rutin aja. Nah bagaimana kalau keinginan saya ada kaitannya mas, tapi bukan sama duit. Bukan sama kecerdasan otak. Sama jodoh mas misalnya. Oke, kamu pengen dapat jodoh yang terbaik. Simple, saya mau tanya sama kamu, jawab dalam hati sekarang. Ini serius ya. Kamu pengen dapat jodoh, itu ada kaitannya sama apa sih? Cinta, betul? Bener nggak? Jodoh itu ada kaitannya dengan cinta. Nah ini menarik, dengerin. Kalau kamu pengen mendapatkan jodoh, berarti kamu harus menarik cinta yang terbaik ke dalam hidup kamu. Setuju? Nah sekarang yang kamu berikan apa? Lihat diri kamu. Apa yang sudah kamu berikan kepada orang lain? Mungkin kamu sudah sedekah, bagus. Mungkin kamu sudah banyak memberikan ilmu dan macam-macam kebaikan, bagus. Tapi pertanyaan saya, kamu sudah belum mencintai diri kamu sendiri? Orang itu kebanyakan cuma nunggu jodoh. Mereka siap memberikan cinta kepada orang lain katanya. Tapi bagi saya itu omong kosong. Bohong. Loh, tahu dari mana saya? Gak mungkin orang itu bisa mencintai orang lain dengan baik kalau dia tidak pernah ada bukti nyata bahwa dia cinta loh sama dirinya. Itu bentuk kebaikan loh. Kalau kita pengen dapat kebaikan cinta dari Tuhan melalui orang lain, cintai dulu diri kita. Berikan dulu cinta yang benar untuk diri kita. Sudah belum? Kalau sampai bagian ini tiba-tiba hati kamu bertanya, caranya gimana mas? Wah, berarti kamu parah banget. Maaf, diri kamu orang yang parah banget. Kenapa parah? Masa untuk membuktikan dirimu cinta dirimu sendiri aja bingung toh caranya gimana? Sederhana. Jangan lupakan untuk memberikan diri kamu sendiri rezeki yang Tuhan titipkan. Itu uang, kamu kan sedekahin ke orang. Bagus. Mungkin kamu pakai buat tolongin sesama kamu. Keren. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga gak suka kepada orang yang zolim dengan dirinya sendiri. Udah tahu pasangan kamu selama ini tuh yang jadi mantan bukan orang baik, kenapa masih dipikirin? Udah tahu diri kamu tuh harusnya menafkahi dirimu dulu sebelum menafkahi orang lain. Tapi kenapa kamu pinjemin duit kepada orang-orang yang sebenarnya gak boleh dipinjemin duit? Karena mereka cuma manfaatin kamu doang, ngapain? Nah sekarang coba deh, kamu cintai dirimu dulu, bahagiain diri kamu sendiri dulu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu semakin bahagia ketika sendiri, disitulah kamu sudah mencintai diri. Dan di saat itu jodohmu datang. Kalau nggak percaya dicoba, itu penting dan itu benar. Nah bagaimana soal kerjaan mas? Saya pengen punya kerjaan yang oke, sederhana. Kerjaan itu ada kaitannya sama apa sih? Sama pertolongan. Kalau kita pengen ditolong dengan pertolongan yang luar biasa, kita udah nolongin orang belum? Pokoknya gini, apa yang ingin kita dapatkan, kita lakukan dulu kepada sesama, itu aja. Kita pengen dapat pertolongan di saat kita susah, tolongin dulu orang lain. Udah gak usah mikir. Ada gak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi buntu? Kita bisa bantu apa? Bisa bantu duit? Kasih. Bisa bantu solusi? Kasih. Makanya kenapa sih saya suruh kamu selalu untuk klik jempol ke atasnya, contohnya kayak video ini nih, coba kamu klik jempol ke atasnya, kenapa coba? Karena supaya kamu sendiri dapat keberuntungan. Dengan kamu klik jempol ke atas video ini contohnya, video ini kan nyebar kepada orang-orang. Orang-orang yang nggak tahu pagar kehidupan itu ada contohnya. Dengan nyebar, mereka ketolong. Bukan gara-gara saya doang. Gara-gara kamu yang nggak klik jempol ke atas. Nah nanti akan ada masa di mana kamu sedang susah, kamu dapat pertolongan juga yang lebih hebat dari apa yang pernah kamu bayangkan.
Jadi sekarang pikirin ya. Pikirin matematika kehidupan ini. Ini bener loh. Bahkan sadar nggak sih? Bisa jadi kamu pernah ngerasain ini tanpa kamu sadari. Coba kamu renungkan dan tonton berulang kali video ini. Bukankah apa yang saya katakan ini dari tadi benar semua untuk hidup kamu ya? Kamu suka dengan video ini dan kamu ingin dapat berkah supaya nanti di masa depan ditolong orang di saat kamu susah, klik jempol ke atasnya ya. Terima kasih atas pertolonganmu menolong orang lain. Itu semua akan kembali seizin Tuhan kepada kamu. Terima kasih, kamu luar biasa. Dan kalau kamu pengen ditolong oleh saya, sudah bosan menzolimi diri sendiri, boleh lihat deskripsi, coba sentuh deskripsinya dulu video ini. Nah di situ ada cara curhat, kamu sentuh aja, daftar dulu aja ya. Saya siap menolong kamu, seandainya kamu sudah bosan menzolimi diri kamu sendiri. Insya Allah saya bisa kasih petunjuk. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.